Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator akan mencoba memperkenalkan teman-teman kita yang akan membahas berbagai materi-materi yang akan dibawakan presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu akan dibahas oleh saudari kita, yaitu Penny Marpaati, dan yang materi kedua akan dibahas oleh Muhammad Wildan Mufid, dan materi yang ketiga akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Wildan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya mengandung nilai budaya bangsa Indonesia, akan tetapi juga merupakan sumber hukum dasar nasional dan merupakan perwujudan cita-cita luhur bangsa Indonesia berbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus dijabarkan menjadi norma moral, norma pembangunan, norma hukum, dan etika berkehidupan berbangsa. Dengan demikian, sesungguhnya, secara formal, bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan rambu-rambu yang jelas bagi perwujudan cita-cita bangsa. Permasalahan yang datang adalah saat bagaimana mengaktualisasikan Pancasila ke dalam kehidupan nyata setiap pribadi warga negara Indonesia. Sehingga bangsa ini tidak akan merasa kehilangan norma moral sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengatasi permasalahan krisis multidimensi, termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa Indonesia untuk menjangkau masa depan yang dicita-citakan. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaruan. Hakikat pembaruan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaruan menggunakan pendekatan teori Aristoteles bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada realitas mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan dinamik. Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek dalam hal ini Pancasila untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam, mirip dengan teori A.N. Whitehead, setiap satuan aktual sebagai aktus termasuk Pancasila terkandung daya kemungkinan dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kemenjadian yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketuntunan hukum dan perundang-undangan pada segala ikatan. Sebagai aktualisasi nilai Pancasila, transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Pentingnya pendidikan moral. Nilai moral adalah sesuatu perbuatan yang di dalamnya mengandung hal yang bermakna atau bisa dikatakan berharga. Di dalam menanamkan pendidikan nilai moral, maka harus diperhatikan 3 unsur dalam menanamkan nilai moral, yaitu 1. Pengertian atau pemahaman moral, yaitu kesadaran moral, rasionalitas moral atau alasan mengapa seseorang harus melakukan hal itu. Suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. 2. Perasaan moral, lebih pada kesadaran dan akan hal-hal yang baik dan tidak baik. Perasaan mencintai kebaikan dan sikap empati terhadap orang lain merupakan ekspresi dan perasaan moral.
3. Tindakan moral, yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral dalam perilaku nyata. Tindakan moral itu perlu difasilitasi agar muncul dan berkembang dalam pergaulan sehari-hari. Lunturnya nilai luhur Pancasila dalam jiwa bangsa Indonesia menimbulkan dampak negatif yang kian menenggelamkan bangsa ini dalam masalah-masalah berkepanjangan yang tidak kunjung usai, seperti kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran HAM, korupsi, konflik antar agama, antar suku, dan lain telah memperburuk wajah Indonesia di mata dunia, membuat goresan-goresan kelam di sejarah bangsa ini. Padahal bangsa Indonesia mempunyai Pancasila yang sakti, yang tidak dapat diubah oleh siapapun karena luhurnya nilai-nilai yang disimpan karena istimewanya. Oke, yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas bangsa. Kualitas suatu bangsa harus dijaga dengan selalu ditingkatkan sesuai dengan kepribadian bangsa. Begitu pula dengan bangsa Indonesia harus selalu menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Fungsi pendidikan moral biasanya akan lebih difokuskan kepada bagaimana mengembangkan kualitas tertentu yang akan diperlukan masing-masing individu dalam melakukan refleksi atau pilihan. Ketika lokalitas dan globalitas dapat disandingkan untuk saling menguatkan, maka nasionalisme harus dibangun sebagai suatu kesadaran bersama. Pengalaman bersama di dalam NKRI, di mana NKRI sebagai negara adalah perahunya, payungnya, panggung kehidupannya. Tanpa kesadaran demikian, manusia Indonesia tanpa sadar merusak tempat hidupnya sendiri, melubangi perahunya sendiri yang berakibat hilang ditelan hutan, bahkan sampai musnah ditelan arus liar perkembangan zaman. Pada akhirnya, yang paling penting adalah mengimplementasikan dan mengontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini terlihat bahwa tugas bangsa Indonesia sangatlah tidak mudah, bahkan berat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain berjuang dengan keras dan terus-menerus tiada henti. Sebab reaktualisasi Pancasila demi meningkatkan kualitas moral bangsa Indonesia pada masa ini bukan persoalan yang mudah. Hal ini disebabkan di samping semangat dan kondisi sosial politik negara dan bangsa Indonesia yang sangat memprihatinkan, juga adanya tekanan yang terus-menerus berorientasi untuk mengotori moral bangsa Indonesia. Kesimpulannya yaitu Pancasila tidak hanya mengandung nilai budaya bangsa Indonesia, akan tetapi juga merupakan sumber hukum dasar nasional dan merupakan perwujudan cita-cita luhur bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus dijabarkan menjadi norma moral, norma pembangunan, norma hukum, dan etika kehidupan berbangsa. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila dari dalam jiwa bangsa Indonesia menimbulkan dampak negatif yang kian menenggelamkan bangsa ini dalam masalah-masalah berkepanjangan yang tidak kunjung usai. Kemiskinan. Di saat ingin menjadi bangsa yang berkualitas, maka hendaknya lebih memperhatikan pendidikan moral baik melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Di sini terlihat bahwa tugas bangsa Indonesia sangatlah tidak mudah, bahkan berat. Oleh karena itu,
Tidak ada pilihan lain selain berjuang dengan keras dan terus-menerus tiada henti. Sekian dan terima kasih atas semuanya. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kami sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.